Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Nam ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kali ini kita akan belajar yaitu latihan meng-i'rab isim mufrad ya. Kita akan berlatih meng-i'rab isim mufrad. Sebagai contoh yang pertama kita lihat ya. Pertama, at-ta'iratu fil matori. At-ta'iratu fil matori. Pesawat itu di bandara. Pesawat itu di bandara. Perhatikan, kita i'rab at-ta'iratu. At-ta'iratu ini adalah isim mufrad. Kemudian dia ma'rifat. Cirinya didahului alif lam. Kemudian dia terletak di awal kalimat. Maka at-ta'iratu sebagai mubtada ya. At-ta'iratu sebagai mubtada. Setiap mubtada pasti marfu. Setiap mubtada pasti marfu. Maka kita katakan at-ta'iratu mubtada'un marfu'un. Mubtada'un marfu'un. Terus kita harus tahu sekarang apa tanda rofa'nya, apa tanda marfu'nya. Maka lihat harokat huruf terakhirnya. Maka kita katakan wa alamatu raf'ihi, dan tanda rofa'nya atau tanda marfu'nya adalah lihat harokat huruf terakhirnya. Dhammatun dhahiratun. Dhammah yang nampak, yang terlihat. Fi akhirihi, di akhirnya. Di huruf terakhirnya. Kenapa kok tanda rofa'nya dengan dhammah dhahirah di akhirnya? Karena li'annahu mufradun. Karena isim mufrad. Isim mufrad, maka tanda rofa'nya atau marfu'nya dengan dhammah yang nampak di akhirnya. Nah, mubtada'un marfu'un, dan tanda rofa'nya dengan dhammah yang nampak di akhirnya karena isim mufrad. Nah. Kedua, contoh kedua ya. Al-masjidu jamilun. Al-masjidu jamilun. Perhatikan al-masjidu. Oh ya, dalam kalimat pertama tadi fil matori ya. Fil matori kalau kita i'rabnya apa? Siapa mengetahui? Fil matori. Apa i'rabnya fil matori? Nah, kita bahas sekalian ya. Fil matori i'rabnya apa? Maka jawabannya fil matori adalah ini jawabannya. Al-matorinya dia adalah apa? Perhatikan. Al-matori dia ismun majrur. Al-matori ismun majrur. Kok bisa kita katakan al-matori isim majrur? Siapa bisa jawab? Maka jawabannya karena apa? Al-matori didahului huruf jar. Maka kita sebut isim majrur. Terus kita i'rab. Wa alamatu jari, tanda jarinya apa? Kan dia isim majrur, tanda jarinya apa gitu ya. Maka tandanya kasratun dhahiratun. Kasrah, harokat kasrah yang nampak fi akhiri, di akhirnya. Di huruf terakhirnya. Kenapa tandanya dengan kasrah dhahirah yang nampak di akhirnya? Li'annahu mufradun. Karena dia isim mufrad. Gitu ya, karena dia isim mufrad. Nah, baru sekarang kita lanjut ke kalimat kedua ya. Kalimat kedua berbunyi al-masjidu jamilun. Masjid itu bagus. Al-masjidu dia isim. Dia ma'rifat, di dua alif lam. Terletak di awal kalimat. Maka al-masjidu sebagai mubtada. Setiap mubtada pasti marfu'un. Mubtada pasti marfu'un.
Mubtada pasti marfu'un. Ya. Terus apa tanda rafa'nya? Wa alamatu raf'i, tanda rafa'nya dengan dhammah dhahirah. Dhammah yang nampak. Di mana? Di akhirnya. Fi akhirihi. Kenapa kok tandanya dengan dhammah yang nampak di akhirnya? Li'annahu mufradun. Karena isim mufrad. Ya, karena isim mufrad. Nah. Sekarang jamilun. Jamilun, ya. Apa i'rabnya? Jamilun. Dia isim. Dan dia juga marfu. Terus ternyata jamilun ini menyempurnakan makna mubtada, menyempurnakan al-masjidu. Masjid itu. Masjid itu kenapa? Jamilun. Bagus, indah. Berarti jamilun ini menyempurnakan al-masjid. Menyempurnakan mubtada. Maka jamilun sebagai khobar mubtada, khobarnya yang mengabarkan mubtada'nya, yang menceritakan mubtada'nya. Maka jamilun adalah khobar mubtada, dia khobarnya mubtada ini ya. Terus khobar pastinya juga marfu. Pastinya juga marfu. Wa alamatur raf'i, dan tanda rafa'nya di sini adalah dhammah dhahirah. Dhammah yang nampak, kan nampak, dhammahnya nampak di fi akhirihi, di akhirnya, li'anna mufradun, karena isim mufrad, karena isim mufrad. Nah, di khobar mubtada marfu dan tanda rafa'nya dengan dhammah yang nampak di akhirnya karena isim mufrad, gitu ya. Nah, ketiga, najahat at-tilmizatu fil ihtibari. Siswa itu telah berhasil dalam ujian. Siswa itu telah berhasil dalam ujian. Perhatikan at-tilmizatu, dia isim ya. Atau dia terletak setelah fi'il. Dia isim, dia terletak setelah fi'il. Kemudian apa lagi? Kemudian dia marfu di dhamma. Maka tilmizatu sebagai apa? Sebagai fa'il. Pelaku. Pelaku dari fi'il najahat. Berhasil. Sehingga mi'rabnya at-tilmizatu fa'ilun. Nah, fa'ilun. Tentunya kalau fa'il itu marfu, maka fa'ilun marfu'un. Fa'il marfu. Terus apa tanda marfu'nya? Wa alamatu raf'i, tanda marfu'nya adalah, tanda rafa'nya adalah dhammah dhahirah. Dhammah yang nampak. Fi akhirihi, di akhirnya. Dhammah yang nampak di akhirnya. Lihat, dhammahnya nampak di akhirnya. Kenapa dengan tanda rafa'nya kok dengan dhammah dhahirah? Dhammah yang nampak di akhirnya, li'anna mufradun. Ada isim mufrad. Fa'ilun marfu'un, dan tanda rafa' dengan dhamma yang nampak di akhirnya karena isim mufrad. Sekarang al-ihtibari. Al-ihtibari, lihat. Al-ihtibari dia jatuh setelah huruf jer. Jatuh setelah huruf jer. Maka al-ihtibari sebagai apa? Ismun majrur. Sebagai isim majrur. Terus apa tanda jernya? Wa alamatu jeri kasratun dhahiratun fi akhirih. Tanda jernya dengan kasrah yang nampak di akhirnya. Kenapa demikian? Li'anna mufradun. Karena dia isim mufrad, maka tanda dengan kasrah yang nampak di akhirnya. Nah, isim majrur dan tanda jernya dengan kasrah yang nampak di akhirnya karena isim mufrad, gitu ya. Nah, lagi ya. Satu lagi ya. Tanawaltu tufahatan qabla al-fatur. Saya makan sebuah apel sebelum makan pagi. Nah, perhatikan tufahatan. Perhatikan ya, tufahatan. Tufahatan dia isim ya, dia isim. Dia mansub, cirinya di fathah, harokat terakhirnya. Kemudian dia ini menjadi objek. Tanawaltu, aku makan. Makan apa? Apel. Apel adalah objek. Maka
tufahatan dia sebagai apa? Maf'ulun bih. Dia sebagai maf'ulun bih. Terus kalau maf'ulun bih berarti mansub. Ya berarti mansub. Wa alamatu nasbi dan tanda nasabnya apa? Fathah lah, kelihatan huruf terakhir yang fathah yang zahirah yang nampak di akhirnya. Karena dia isim mufrad gitu ya. Jadi maf'ulun bih mansub dan tanda nasabnya dengan fathah yang nampak di akhirnya karena isim mufrad gitu ya. Nah, kemudian satu lagi ya, tanawaltu tufahatan qablal fatur. Qablal fatur. Sekarang kata al-fatur. Al-fatur ini disandari oleh qabla. Al-fatur ini sebagai mudhafun ilaih. Yang disandari. Mudhaf ilaih itu yang disandari oleh isim sebelumnya. Mudhafun ilaih itu yang disandari oleh isim sebelumnya. Di al-fatur mudhafun ilaih, dia mudhaf ilaih. Kemudian mudhafun ilaih itu tentunya majrur juga ya. Mudhaf ilaih kan juga isim majrur, maka dia majrur. Terus wa alamatu jarri, tanda jarnya apa? Kasroh. Lihat harokat kasroh yang nampak zahiratun fi akhiri, di akhirnya, li'anau mufradun, karena isim mufrad, gitu ya. 6. Ini saja latihan kita, mudah-mudahan bisa difahami tentang apa? Latihan mengirab isim mufrad. Wallahu bisawab. Wa akhiru kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1, 2